Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fadilah Apridisa Rasundawa, NIM H0419028, mahasiswa program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pelemrejo dan juga jajarannya, Bapak Ketua Kelompok Tani Trisno Maju dan juga para petani Desa Pelemrejo, dan juga yang saya banggakan teman-teman Karang Taruna Desa Pelemrejo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkahnya kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun secara daring di aplikasi Zoom ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Pelemrejo dan juga jajarannya serta teman-teman Karang Taruna yang sudah memfasilitasi bapak-bapak petani di Desa Pelemrejo untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Maksud dan tujuan kegiatan pada pagi hari ini yaitu penyuluhan bagi para petani di Desa Pelemrejo mengenai pemasaran modern secara online. Nah, pemasaran modern itu digunakan yaitu sebuah aplikasi bernama Rego Pantes. Nah, harapannya dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan pagi hari ini nantinya dapat meningkatkan pendapatan petani dan juga kesejahteraan petani akan meningkat karena penggunaan aplikasi Rego Pantes pada pemasaran pertanian, dan juga harapannya para petani mampu menggunakan aplikasi tersebut dan mulai meninggalkan pemasaran secara konvensional. Baik, untuk mempersingkat waktu, terlebih dahulu akan saya sampaikan materi pengantar mengenai pemasaran. Nah, jadi pada proses budidaya tanaman sangat banyak sekali tahap yang dilakukan, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan, hingga pasca panen. Nah, salah satu tahap paling penting pada pasca panen adalah pemasaran. Pemasaran merupakan proses yang dilakukan produsen untuk mempromosikan dan menjual produk pertanian mereka dalam upaya memenuhi permintaan pasar. Nah, tujuan petani dalam proses pemasaran ini adalah untuk mendapatkan penerimaan dan pendapatan. Nah, tapi banyak juga petani yang produknya dikonsumsi sendiri sehingga mereka menggunakan produk sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pada proses pemasaran ini tahapnya juga banyak sekali, mulai dari dijual langsung konsumen atau mulai jasa tengkulak dan sebagainya. Nah, proses pemasaran produk pertanian di Indonesia khususnya padi banyak yang menggunakan jasa tengkulak sebagai perantaranya. Yang mungkin bapak-bapak petani di Desa Pelemrejo juga menggunakan jasa tengkulak ya. Nah, tengkulak merupakan pihak yang membeli hasil panen petani untuk kemudian dipasarkan. Biasanya harga jual padi akan lebih rendah apabila menggunakan jasa tengkulak. Nah, ini menjadi masalah utama proses pemasaran di Indonesia. Mengapa? Karena dengan jasa tengkulak harga jual akan lebih rendah. Nah, akibatnya penerimaan dan pendapatan yang diperoleh petani juga rendah. Nah, apabila kebiasaan tersebut terus-menerus dilakukan, maka akan sangat merugikan bagi petani. Kebiasaan tersebut harus dihilangkan karena dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima petani. Harga jual langsung ke konsumen biasanya akan lebih tinggi sehingga pendapatan petani juga lebih tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pemasaran modern. Nah, pemasaran modern ini menjadi salah satu solusi masalah pemasaran di Indonesia. Pemasaran modern ini sudah menggunakan teknologi-teknologi terbaru yang diadaptasi ke bidang pertanian. Salah satu pemasaran modern yang dapat dilakukan yaitu pemasaran secara online. Nah, pemasaran secara online ini digunakan sebuah aplikasi untuk memasarkan produk pertanian. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mempermudah pemasaran hasil pertanian bagi para petani di seluruh Indonesia. Nah, aplikasi tersebut adalah aplikasi Rego Pantes. Untuk memahami lebih lanjut mengenai aplikasi tersebut, saya sudah menyiapkan video penjelasan mengenai aplikasi tersebut. Nah, bapak-bapak petani sekalian dapat menyaksikan. Solusi perdagangan produk pertanian langsung dari petani dengan harga pantas. Rego Pantes adalah aplikasi e-commerce untuk produk-produk pertanian seperti sayur,
buah, beras, bumbu dapur, dan banyak lagi. Konsumen dapat memperoleh produk-produk pertanian segar langsung dari tangan petani dengan jaminan kualitas yang sudah diverifikasi Quality Control Rego Pantes. Rego Pantes juga mendorong petani untuk terus meningkatkan jaminan kualitas hasil pangan agar konsumen tetap mendapatkan produk dan layanan terbaik dari petani. Rego Pantes hadir dengan misi membantu petani lebih sejahtera dengan cara menghubungkan konsumen langsung dengan petani. Rego Pantes mengakurasi harga pantas dengan membandingkan harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen, lalu membaginya dua. Dengan begini, otomatis harga di tingkat petani meningkat. Oleh karena itu, semua konsumen dapat menjadi pahlawan kesejahteraan bagi pahlawan pangan Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan pada video tadi, aplikasi Rego Pantes adalah salah satu aplikasi yang dapat mendukung pertanian di Indonesia. Jadi ada dua jenis aplikasi ini, yaitu untuk produsen atau untuk petani dan untuk konsumen, yaitu masyarakat. Aplikasi ini membantu dalam proses pemasaran dan jual beli hasil pertanian di Indonesia. Petani di seluruh Indonesia dapat memasarkan hasil pertaniannya menggunakan aplikasi ini. Petani dapat mendaftarkan lahan dan komoditasnya dalam aplikasi ini. Pemasaran yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien. Konsumen hanya perlu mencari komoditas atau produk yang dibutuhkan. Pemasaran dengan aplikasi ini terjadi secara langsung antara petani dengan konsumen. Tidak ada perantara dalam pemasaran ini. Pemasaran secara langsung sangat menguntungkan bagi petani. Harga jual akan lebih tinggi sehingga penerimaan yang diperoleh akan lebih besar. Kelebihan lain dari aplikasi ini juga menghemat petani untuk waktu dan biaya. Petani hanya perlu menunggu pesanan masuk, kemudian mengirimkan produk kepada pembeli. Biaya transportasi dan lain-lain dapat dipangkas melalui aplikasi ini. Tujuan penerapan aplikasi ini adalah untuk memutus rantai tengkulak dalam pemasaran hasil pertanian. Upaya tersebut dilakukan agar petani mendapat pendapatan yang layak dari usaha tani yang dijalankan. Hasil akhir dari hal tersebut yaitu meningkatnya kesejahteraan hidup petani dan keluarganya. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saya akan membuka sesi diskusi. Untuk bapak-bapak petani yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk para pengurus kelompok tani dan juga teman-teman Karang Taruna, saya meminta bantuannya. Oke, sesi diskusi akan saya buka. Baik, Mas Penyuluh. Saya mewakili para petani di sini karena pertanyaannya itu mayoritas mirip-mirip, jadi saya simpulkan menjadi satu. Nah, pertanyaannya itu kan di sini banyak petani yang mayoritas sudah berusia lanjut dan tingkat pendidikannya rendah. Nah, mereka itu merasa kesulitan untuk bisa menerapkan pemasaran secara online, apalagi menggunakan gadget dan aplikasi. Nah, menurut Mas Penyuluh sendiri, solusi seperti apa yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang baik sekali ya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi, untuk mengatasi permasalahan penggunaan gadget dan aplikasi di Desa Pelemrejo yang mayoritas petaninya berusia lanjut dan berpendidikan rendah, saya memberikan dua opsi. Jadi yang pertama itu memberikan pelatihan penggunaan gadget dan aplikasi secara rutin. Nah, program tersebut diberikan hingga petani benar-benar siap untuk menerapkan pemasaran secara online. Nah, program tersebut mungkin dapat dilakukan oleh kelompok tani dan nanti bekerjasama dengan penyuluh. Opsi yang kedua yaitu apabila memang petani tidak mampu atau kesulitan beradaptasi dengan teknologi, yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelompok tani. Pemasaran dan penjualan produk pertanian pada aplikasi dijalankan atas nama kelompok tani, yaitu kelompok tani Trisno Maju di Desa Pelemrejo. Nah, tentu dalam sebuah kelompok tani tersebut ada petani yang sudah akrab dengan teknologi. Nah, petani tersebut berfungsi mengelola pemasaran secara online. Sedangkan petani-petani yang lainnya fokus untuk menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Oh, jadi seperti itu ya Mas Penyuluh ya. Nah, terima kasih atas jawabannya dan harapannya dari kami, para penyuluh juga dapat membantu
kami petani di Desa Pelemrejo untuk bisa menerapkan aplikasi tersebut. Baik, Bapak-bapak petani semua, berdasarkan apa yang telah kita bahas tadi, dapat saya simpulkan bahwa permasalahan pemasaran ini tidak dapat dibiarkan secara terus-menerus. Harga jual yang rendah pada tengkulak sangat merugikan bagi petani. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi secara terus-menerus. Apalagi sudah ada fasilitas bagi petani untuk beralih menuju pemasaran modern. Hanya tinggal kesadaran petaninya saja mau untuk beradaptasi dengan teknologi atau tidak. Apabila penerapan aplikasi Ergo Pantes ini berhasil, maka akan berdampak positif bagi petani. Kesejahteraan hidup petani akan meningkat dengan harga jual yang pantas. Tidak hanya petani, para pelaku di bidang pertanian juga akan mendapatkan manfaatnya, termasuk masyarakat sebagai konsumen dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Harapannya, dengan kegiatan penyuluhan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini, para petani dapat memunculkan kesadaran bahwa pemasaran secara modern sangat bermanfaat bagi para petani. Nah, kami sebagai penyuluh juga bersedia untuk membantu petani untuk bisa menerapkan aplikasi tersebut dalam proses pemasaran. Mungkin sekian kegiatan penyuluhan kita pada pagi hari ini. Apabila saya banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.